sampaikan minggu lalu gitu ya. Tentu penuntut umum melihat dalam perspektifnya jaksa penuntut umum itu sah-sah saja. Tetapi memang sebenarnya harapan kami hari ini replik tersebut fokus untuk menjawab beberapa poin dalam pledoi kami terkait dengan fakta-fakta misalnya yang kami tanyakan soal tuduhan mengenai penggunaan senjata api oleh Pak Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Joshua. Di pledoi kami yang lalu kami tanya senjata yang mana, jenis apa, dan barang bukti yang nomor berapa, barang bukti yang mana yang ada di persidangan yang dibawa. Karena itu tidak pernah ditunjukkan. Sayangnya memang di replik hari ini itu juga tidak dijawab, tetapi memang jaksa penuntut umum lebih sibuk untuk mengomentari soal posisi penasehat hukum ya, ketimbang membahas substansi. Jadi memang buat kami agak terasa begitu emosional gitu respon dari jaksa penuntut umum, tetapi memang itu sepenuhnya hak dari penuntut umum ya. Nanti kami akan respon replik hari ini dengan duplik, nanti secara lengkap kami sampaikan. Ada beberapa poin tadi memang yang tidak terjawab dari pembelaan kami, sayang sekali. Tetapi memang biarlah itu areanya penuntut umum ya. Apa aja Pak tadi poin-poinnya itu? Gimana? Kalau dari tadi, karena ulasan yang disampaikan oleh penuntut umum yang kami tangkap itu seputar posisi penasihat hukum saja, dan bahkan mengomentari soal hubungan penasihat hukum dengan penasihat hukum yang lain, yang mana sebenarnya secara konkret itu sudah termuat dalam surat kuasa. Artinya masing-masing terdakwa kan punya penasihat hukum masing-masing sesuai dengan surat kuasa, kecuali Bu Putri Candrawati ya. Karena memang beliau suami istri, jadi ada beberapa penasihat hukum memang bersamaan mendampingi. Dan secara hukum juga tidak ada masalah kaitan dengan pendampingan oleh penasihat hukum. Nah, saya lihat jaksa sibuk mengomentari hal tersebut ketimbang menjawab substansi material dari pembelaan yang kami sampaikan. Seperti yang tadi kami sampaikan, misalnya soal fakta senjata mana yang digunakan, itu juga tidak clear dan tidak terjawab di dalam replik ini. Kira-kira itu. Bang, mau ditanggapi itu Mbak, tadi kan ada momen JPU bilang bahwa ada kesan tidak profesional mau melimpahkan kesalahan ke Richard Eliezer. Saya kira yang kami sampaikan di dalam, sekali lagi ya, ini kan apa yang diulas baik oleh penuntut umum seharusnya ya, juga penasihat hukum, ini kan fakta-fakta yang ada di persidangan. Sama kami penasihat hukum dengan jaksa juga hakim, orientasi pedomannya itu pada hukum. Jadi unsur-unsur pasal 340, 338 kita cocokkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, bukti-buktinya. Nah, menurut penasihat hukum ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pak Ferdy Sambo dia lebih pada konstruksi menggerakkan. Ini yang berbeda dengan yang disampaikan jaksa penuntut umum. Kalau dia dianggap sebagai, ini seandainya ya, dianggap dia sebagai orang yang menggerakkan kemudian Richard melakukan penembakan, maka seharusnya digunakanlah ketentuan pasal 55 ayat 1 kedua Void Looper untuk konstruksi dalam peristiwa perkara ini. Sayangnya memang itu tidak dimasukkan dalam dakwaannya. Nah, itu kemarin kami counter di dalam pembelaan. Harapan kami sebenarnya mendapatkan penjelasan soal itu lebih detail, juga soal beberapa fakta yang kami konfirmasi, misalnya soal sarung tangan dan seterusnya, tetapi memang tidak diulas lebih jauh di dalam replik ini. Sayang sekali memang. Tapi kami juga nanti ada kesempatan untuk merespon, tentu nanti kami respon di dalam duplik kami soal replik hari ini. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa respon-respon yang disampaikan atau tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebenarnya lebih pada substansi ya, ketimbang bicara hal-hal yang sebenarnya tidak relevan dalam kaitan perkara ini gitu. Ya, thank you.